Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus yang ada di New Jersey ya guys ya. Ini tuh tentang pembunuhan keluarga Liz Westfield ya guys ya. Ini kisah nyata terjadi di tahun 1971. Nah, sebelum gue melanjutkan, alangkah baiknya mungkin kalian bisa subscribe dulu YouTube Kamek ya kan. Di like-like, di komen-komen, dan jangan lupa buat di share-share ya guys. Oke, kita langsung aja ya. Satu hari di kota kecil bernama Westfield di New Jersey, ada satu rumah besar bergaya kolonial yang kelihatannya tuh tenang banget. Nah, rumah itu tuh berdiri megah di tengah lingkungan rapi. Halamannya luas, jendelanya tinggi. Dari luar rumah itu kelihatan seperti simbol keluarga mapan dan tertib. Rumah itu milik keluarga Liz. Dan untuk penghuninya ada John Emil Liz, kepala keluarga. Pria itu tuh dikenal pendiam, rapi, disiplin, rambutnya selalu tersisir, bajunya selalu bersih, dan dia orang yang percaya hidup harus lurus dan teratur. Lalu ada istrinya Helen, ibu rumah tangga, dan ada 3 anak mereka yaitu Patricia, John Junior, dan Frederick. Itu semuanya masih sekolah. Di dalam rumah itu juga tinggal Alma ya, ibunya John. Dia tinggal di lantai atas. Alma ini udah tua dan sudah sakit-sakitan. Dari luar ya, keluarga ini tuh kelihatan normal, religius, nggak banyak sosialisasi, nggak ribut, nggak ada gosip juga guys. Dan tetangga tuh jarang lihat ada masalah. Tapi yang nggak orang tahu ya, hidup John Liz tuh udah runtuh jauh sebelum hari itu. Jadi John di sini baru aja kehilangan pekerjaannya. Ya, dimana tabungannya habis, utangnya menumpuk, dan rumah besar itu tuh sebenarnya udah hampir disita. Tapi di sini guys, di sini nih ya, John tuh menyembunyikan semuanya. Memang agak lain ya, ya jarang-jarang sebenarnya ya ada suami yang maksudnya baik, tidak mau membebankan keluarganya ya. Nah di sini dia tuh nggak bilang ke istrinya, ya nggak bilang juga ke anak-anaknya. Jadi di kepalanya dia tuh ya, kegagalan itu tuh bukan suatu yang bisa dibagi. Itu aib menurut dia. Dan disitulah pikirannya mulai muter ke arah yang dingin. Jadi ini langsung ke kejadiannya ya. Jadi tanggal 9 November 1971, pagi itu John bangun seperti biasa. Jadi dia sarapan, dia mandi, dan dia berpakaian rapi. Tidak ada yang terlihat terburu-buru. Ya, tidak ada panik dan semuanya dilakukan pelan. Seolah hari itu tuh hanyalah hari biasa. Tapi di kepalanya keputusan itu tuh sudah final. Satu persatu anggota keluarganya dipanggil. Korban pertama adalah Helen, istrinya sendiri. Di situ tidak ada teriakan panjang, tidak ada perlawanan berarti. Lalu ada Alma, ibunya di lantai atas, dan kemudian anak-anaknya Patricia, John, dan Frederick dibunuh satu persatu di rumah yang sama oleh ayah mereka sendiri. Nah, semua dilakukan dengan tenang. Bukan amukan, bukan panik, ini tuh eksekusi keluarga, dan setelah semuanya selesai, John tidak kabur. Jadi dia tuh duduk, mengambil kertas dan menulis surat panjang yang isinya tuh bukan pengakuan emosional, bukan penyesalan, tapi penjelasan yang dingin. Di suratnya dia bilang dia melakukan ini demi menyelamatkan jiwa keluarga dari penderitaan dunia. Dia menulis tentang utang, tentang kehormatan, tentang keyakinan agama, dan setelah itu John Liz mengunci rumah, lalu menyalakan radio dan pergi. Dan di sini ya guys ya, hari berubah jadi minggu, minggu jadi bulan, tetangga mulai heran, ya mulai sus lah, karena rumah itu tuh terlalu sunyi. Di mana lampu nggak pernah nyala, tirai nggak pernah dibuka, dan tidak ada mobil yang keluar masuk. Akhirnya polisi dipanggil. Dan ketika mereka masuk ya, bau itu langsung menyambut. Di dalam rumah besar itu ada jasad 5 orang ditemukan sudah membusuk berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada orang asing. Semua bukti mengarah ke satu nama, yaitu John Emil Liz ya. Masalahnya di sini adalah Johnnya sudah menghilang dan pencarian besar ya dilakukan.
lalu poster-poster dicetak, dan nama John List masuk ke daftar buronan. Tapi tidak ada jejak. Bertahun-tahun berlalu, sementara polisi nyari John List. John List tuh hidup normal, malah di situ dia tuh ganti nama, pindah kota, terus juga dia kerja normal, punya temen juga, ikut gereja, dan tidak ada yang tahu pria rapih itu adalah pembunuh satu keluarga. Jadi selama 18 tahun John List hidup sebagai orang lain, tanpa pengakuan, tanpa penyesalan yang kelihatan, dan sampai suatu hari ya, sebuah acara TV memutuskan untuk menghidupkan kembali wajahnya. Di tahun 1989, acara itu menampilkan rekonstruksi wajah John List. Jadi bagaimana wajahnya sekarang, bagaimana rambutnya menipis, dan bagaimana umurnya bertambah. Dan satu orang nonton merasa kenal guys. Tiba-tiba tuh udah tuh ya di kantor polisi ya telepon masuk gitu kan. Akhirnya ada nama yang dilaporkan dan alamatnya langsung dicek. Ya, akhirnya setelah hampir 2 dekade kabur, John List ditangkap tanpa perlawanan, tanpa drama, dan di pengadilan John tidak teriak sama sekali, tidak membela diri yang keras, dia hanya bilang satu hal. Dia melakukan apa yang menurutnya benar. Di situ hakim tidak setuju ya, dan John List divonis penjara seumur hidup. Dan di ruang sidang itu tidak ada kemenangan, tidak ada kepuasan karena satu keluarga telah hilang. Dan seorang ayah memilih menghapus semuanya daripada mengakui kegagalannya. Selama 18 tahun pelarian, John List hidup dengan satu aturan. Jangan pernah menonjol, dan dia tuh pindah-pindah kota, terus juga ganti nama jadi Robert Peter Clark ya. Lalu kerja pekerjaan biasa, datang ke gereja tiap minggu, pakai kemeja rapi, senyumnya pun sopan, gak ada pesta, gak ada kemewahan. Tidak ada cerita masa lalu guys. Jadi di sini orang-orang yang kenal dia di lingkungan barunya cuma bilang satu hal. Dia pendiam tapi baik. Dan itu yang bikin kasus ini tuh makin dingin. Karena John List bukan tipe orang yang bikin masalah. Dia nggak minum, dia nggak berkelahi, nggak cari ribut. Nah dia tuh hidup seolah-olah semua yang dia lakukan tahun 1971 tidak pernah terjadi. Di gereja pun dia tuh duduk di bangku paling depan guys. Rajin ikut kegiatan, bantu-bantu, bahkan kadang dipercaya pegang tanggung jawab kecil. Jadi tidak ada yang curiga guys ya. Nah sementara itu polisi tuh berhenti mencari. Kasus keluarga List jadi salah satu kasus pembunuhan keluarga paling terkenal di Amerika. Tapi tahun demi tahun berlalu ya, dan wajah John List mulai pudar dari ingatan publik. Sampai satu produser TV mikir, bagaimana kalau kita paksa wajah itu muncul lagi. Nah, tahun 1989 ya, sebuah acara kriminal nasional menayangkan rekonstruksi wajah John List. Bukan foto lama, tapi gambaran wajahnya sekarang. Lebih tua, rambut menipis, garis wajah berubah, dan acara itu tayang malam hari. Dan di satu rumah, seorang tetangga nonton. Dia lihat layar, lalu diam, dan terus ngomong pelan kayak gini nih. Kayaknya gue kenal deh sama orang ini. Nama Robert Clark langsung kepikiran. Tetangga yang pendiam, rajin ke gereja, tinggal nggak jauh. Telepon masuk ke polisi, alamat dicek, data dicocokkan, dan semua cocok. Polisi datang ke rumah itu dengan tenang. Tidak teriak, tidak ngejar. Ketika pintu dibuka, pria tua di balik pintu itu tuh nggak kaget. Dia tuh tahu, cepat atau lambat momen itu tuh bakalan datang. Dan John List ditangkap tanpa perlawanan. Ya, di mobil polisi dia tuh duduk diam, tidak bertanya, tidak membantah. Seolah-olah ini cuma jadwal yang tertunda. Di pengadilan, cerita lama tuh dibuka lagi. Surat yang dia tulis dibacakan, motifnya diulang. John List pun berdiri di hadapan hakim dan mengatakan bahwa dia melakukan semuanya demi keselamatan spiritual keluarganya. Dia bicara soal utang, soal kehormatan, soal iman, dan hakim mendengarnya lalu menjawab dengan singkat. Itu bukan pembenaran, itu pembunuhan ya. Dan vonis pun dijatuhkan. Penjara seumur hidup. Dan John List menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Tidak pernah minta maaf secara emosional, tidak pernah benar-benar menyesal di depan publik ya. Dan dia meninggal di penjara tahun 2008 dan rumah besar di Westfield akhirnya dijual, dirobohkan, diganti bangunan baru. Tapi cerita itu tidak pernah benar-benar hilang. Karena kasus John List ninggalin satu pelajaran yang dingin guys.
Kadang kejahatan yang paling kejam tidak dilakukan oleh orang yang kelihatan rusak, tapi oleh orang yang kelihatan paling rapih, orang yang memilih menghapus dunia daripada mengakui kegagalan, orang yang percaya bahwa kontrol lebih penting daripada nyawa. Dan selama hampir 2 dekade, dia berhasil. Sampai satu wajah di layar TV mengingatkan dunia bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar bisa dikubur, guys. Sumpah ini benar-benar, sebenarnya banyak kejanggalan ya. Jadi gini, kalau memang dia masalahnya hanya hutang, harusnya yang sebenarnya kan dia tuh bicarakan dengan keluarga gitu ya. Baiknya tuh kayak gimana? Apakah rumah yang besarnya dia dijual untuk menutupi hutangnya gitu kan? Bisa saja ya. Cuman ini memang janggal aja gitu loh. Dia tuh kan membunuhnya demi untuk menyelamatkan hidupnya gitu. Jadi bener-bener kayak wow banget gitu ya. Jadi buat kalian yang suka nih sama cerita-cerita Kamek di YouTube Kamek, boleh banget subscribe YouTube Kamek ya guys. Sekian Kamek cerita episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya, di share juga guys. Bye guys, sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.